Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai desain atau struktur atau rancangan tabel pada database. Kapan rancangan tabel dibuat? Setelah kita melakukan mapping EIRD dan sebelum kita membuat tabel di dalam database, kita perlu terlebih dahulu membuat perencanaan penyusunan field-field yang akan menjadi informasi dari database yang akan kita rancang. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan menjadi tepat dan akurat. Apa saja yang harus ada di rancangan tabel? Yang pertama adalah nomor. Nomor maksudnya di sini adalah nomor urutan dari field tersebut. Yang berikutnya adalah nama field. Nama field merupakan nama dari field atau kolom di dalam tabel. Yang berikutnya yaitu tipe data. Tipe data digunakan untuk mendefinisikan jenis data yang diperbolehkan masuk ke dalam suatu field atau kolom. Kemudian size atau ukuran. Size atau ukuran di sini maksudnya adalah panjang maksimum dari digit atau karakter data yang dimasukkan. Dan yang terakhir adalah keterangan. Keterangan yang dituliskan pada rancangan tabel adalah batasan pada kolom. Misalkan primary key, foreign key, not null, unique, default, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh dari rancangan tabel. Yang tidak boleh ketinggalan ketika kita akan merancang tabel, kita sebutkan dulu tabel apa yang mau kita rancang. Misalkan di sini tabel mahasiswa. Rancangan dari tabel mahasiswa yaitu berdasarkan dari poin-poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Harus ada nomor, nama fieldnya apa, tipe data, size, dan keterangannya. Misalkan pada tabel mahasiswa, tuh fieldnya yaitu NIM, tipe datanya adalah varchar, size-nya 10, dan keterangannya adalah primary key. Artinya, jenis data yang diizinkan untuk masuk ke dalam field name yaitu hanya data yang jenisnya varchar. Dan panjang maksimum dari data tersebut adalah 10 karakter. Berikutnya di nomor 2 yaitu nama mahasiswa. Nama mahasiswa tipe datanya adalah varchar, size-nya 50 dan keterangannya yaitu not null. Artinya field nama mahasiswa ini tidak boleh dikosongkan. Yang berikutnya adalah nomor 3 alamat mahasiswa, tipe datanya teks dan size-nya kosong. Size pada tipe data teks tidak perlu dituliskan karena secara default sudah diberikan oleh DBMS. Dan keterangannya tidak diisi. Yang keempat yaitu prodi, tipe datanya varchar, size-nya 25. Yang kelima yaitu jenis kelamin, tipe datanya char, size-nya 2. Dan yang nomor 6 yaitu nomor HP dengan tipe datanya varchar, size-nya 12. Seperti itu rancangan tabel untuk tabel mahasiswa. Sekarang mari kita berlatih. Berlatih dari IRD rental DVD film. Kita akan membuat rancangan tabel dari IRD rental DVD film. Di sini ada 3 entitas yang terlibat. Yang pertama adalah kelompok film, yang kedua adalah film, dan yang ketiga adalah customer. Kelompok film memiliki atribut antara lain ID jenis sebagai primary key, kemudian harga, dan nama jenis. Kelompok film berelasi dengan film, yaitu dikelompokkan dengan kardinalitas 1 ke banyak. Satu kelompok film dikelompokkan ke dalam banyak film, dan satu film dikelompokkan ke dalam satu kelompok film. Entitas film atributnya yaitu ID film sebagai primary key, kemudian judul, dan jumlah keping. ID jenis pada film merupakan hasil dari kardinalitas 1 ke banyak yang mereferensi kepada entitas kelompok film. Yang berikutnya adalah relasi antara film dan customer. Relasi antara film dan customer
yaitu banyak ke banyak. Artinya, satu film bisa disewa oleh banyak customer dan satu customer bisa menyewa banyak film. Di customer, atributnya yaitu ID customer sebagai primary key, nama, dan alamat. Karena film dan customer relasinya banyak ke banyak, berarti di dalam relasi bisa memiliki atribut, yaitu ID customer dan ID film. ID customer mereferensi kepada entitas customer dan ID film mereferensi pada entitas film. Kemudian kita juga bisa menambahkan ID sewa sebagai primary key dari relasi sewa. Ingat, yang bisa memiliki atribut hanya jika relasinya banyak ke banyak. Atribut berikutnya yaitu tanggal sewa, banyaknya, tanggal kembali, dan total harga, yaitu yang berjenis atribut derivatif. Berdasarkan IR di rental film ini, kita analisis berapa tabel yang akan terbentuk. Pertama, kita cek ada berapa entitasnya, karena setiap entitas akan menjadi tabel. Entitasnya, seperti yang tadi sudah kita bahas, ada kelompok film, dan customer. Selain berasal dari entitas, tabel juga bisa berasal dari relasi yang kardinalitasnya banyak ke banyak. Mari kita analisis apakah di rental film terdapat relasi banyak ke banyak? Ya, jawabannya iya, yaitu di relasi sewa. Sehingga nanti sewa pun akan menjadi satu tabel tersendiri. Dan ingat, relasi bisa menjadi tabel jika dan hanya jika kardinalitasnya adalah banyak ke banyak. Sehingga bisa kita simpulkan, ada 4 tabel yang akan terbentuk. Tabel pertama adalah tabel kelompok film yang berasal dari entitas film. Tabel yang kedua adalah tabel film yang terdiri dari entitas film. Tabel ketiga adalah tabel customer yang berasal dari entitas customer. Dan tabel yang keempat yaitu tabel yang berasal dari relasi sewa. Seperti kita tahu bahwa relasi lazimnya menggunakan kata kerja, namun nama tabel lazimnya menggunakan kata benda. Oleh karena itu, kita akan menamai tabel yang berasal dari relasi sewa ini dengan kata bendanya, misalkan penyewaan atau bisa juga jadinya transaksi. Mari kita lakukan perancangan tabelnya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tabel kelompok film. Tabel kelompok film berasal dari entitas film. Di sini kita akan tuliskan hal-hal apa saja yang perlu kita buat di dalam rancangan tabel, yaitu ada nomor, field, tipe data, size, dan keterangan. Kita tuliskan field-fieldnya ini berdasarkan dari atribut yang ada di entitas tersebut. Kalau kita kembali lagi, di kelompok film ada 3 atribut, yaitu ID jenis, harga, dan nama jenis. Sehingga ketika kita membuat rancangan tabel di field juga akan ada 3. Ada field ID jenis, nama jenis, dan harga. ID jenis, di sini tipe datanya char, size-nya 3 dan keterangannya primary key. Nama jenis, tipe datanya adalah varchar, size-nya 20 dan keterangannya not null. Yang terakhir adalah field harga, tipe datanya integer, size-nya 11. Itu untuk tabel kelompok film. Tabel yang berikutnya yaitu tabel film yang berasal dari entitas film. Seperti biasa, fieldnya akan diambil dari atribut yang ada di entitas film. Sehingga pada tabel film, fieldnya yaitu ada ID film, ID jenis, judul, dan jumlah keping. ID film, tipe datanya char, size-nya 3, dan keterangannya adalah sebagai primary key. ID jenis, tipe datanya char, size-nya 3, dan keterangannya adalah foreign key. Artinya, ID jenis ini akan mereferensi kepada tabel jenis. Kemudian judul, tipe datanya varchar, size-nya 20 dan keterangannya not null. Yang terakhir adalah jumlah keping, tipe datanya integer, size-nya 11. Yang berikutnya adalah tabel customer yang berasal dari entitas customer.
Fieldnya ada ID customer, tipe datanya char, size-nya 4, dan keterangannya primary key. Yang kedua yaitu nama, tipe datanya varchar, size-nya 30, dan kita beri keterangan not null. Yang terakhir adalah alamat, tipe datanya varchar, size-nya 100. Tabel yang terakhir itu tabel penyewaan. Tabel penyewaan berasal dari relasi sewa. Di sini kita juga akan menuliskan nomor field, tipe data, size, dan keterangannya. Yang pertama adalah ID sewa, yang tipe datanya char, size-nya 4, kita beri keterangan primary key. Yang kedua adalah ID customer, tipe datanya char, size-nya 4, merupakan foreign key yang mereferensi kepada tabel customer. Yang berikutnya adalah ID film, tipe datanya char, size-nya 3, mereferensi kepada tabel film. Yang keempat tanggal sewa, tipe datanya date, tanggal kembali tipe datanya juga date, banyaknya integer, dan total harga tipe datanya juga integer. Itu adalah rancangan tabel yang harus kita buat sebelum kita mengimplementasikan ke dalam DBMS. Sekian dan terima kasih.